Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma, di mana hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita sediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati bangun pagi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 13 ayat 3-10 dan saya membaca bagian ayat yang ketiga untuk kita. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu akan keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Tema renungan bagi kita hari ini adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatan akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menjadi suatu momentum yang harus terus diingat sepanjang masa, khususnya bagi kaum Israel dan secara luas bagi kita, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini. Peristiwa tersebut patut diabadikan dan diperingati dengan suatu tanda yang baik sebagai hari yang paling istimewa dan hari yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel, yakni hari kebebasan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Hari yang mereka mendapatkan kemerdekaan menuju suatu tanah perjanjian yang amat sangat subur, di mana di sana terdapat berlimpah susu dan madu. Saudara, peristiwa tersebut juga berkaitan erat dengan peristiwa menjelang Paskah pada masa itu. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 12, sehingga dalam hal ini Musa berkata kepada umat Israel, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh sesuatu beragi dimakan pada masa peringatan itu? Karena kita tahu bahwa ragi adalah suatu bahan baku dalam proses fermentasi, sehingga sesuatu makanan atau minuman yang sudah diberi ragi akan menghasilkan rasa yang berbeda terhadap makanan atau minuman tersebut. Tidak seperti rasa aslinya. Di sini Tuhan berpesan bahwa sesuatu yang mengalami proses peragian atau fermentasi akan mengubah rasa asli dari makanan atau minuman itu. Artinya Tuhan dalam hal ini menginginkan sesuatu rasa yang asli atau original taste, yang kehidupan kita akan suci, kudus, murni, tanpa ada yang mengkhamirkan atau mencemarinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, demikian pula hari kebangkitan Kristus harus terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena dalam kebangkitannya kita dibangkitkan bersama Kristus dari rumah perbudakan dosa, dari kutub perhambaan. Peringatan hari itu, sebab dengan tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Oleh sebab itu, sama seperti bangsa Israel yang memperingati peristiwa di mana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, maka kita juga senantiasa memperingati dan merenungkan peristiwa-peristiwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meniti karir dari nol misalnya. Bagaimana perjuangan kita melawan sakit penyakit. Terlebih kita mengingat masa-masa sulit dalam beberapa tahun lalu, kita melewati masa-masa penyakit COVID-19. Atau banyak hal lainnya yang patut membuat kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Karena kita tahu tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan, maka mustahil segalanya dapat kita lewati. Mari terus memperingati dan mengingat akan hal-hal baik yang Tuhan telah anugerahkan
di dalam hidup kita. Sekalipun di dalamnya ada suka, bahkan duka, namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Mari kita mengingat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan di dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan hari ini. Mengingatkan kami akan penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami saat ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Engkau memelihara bangsa Israel umat-Mu, demikian pula kami percaya penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapak berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan dimanapun berada. Jemaat-Mu yang sedang bergumul akan kebutuhan, bergumul akan pekerjaan, akan pasangan hidup, akan kelahiran anak-anak di dalam keluarga mereka, bahkan akan anak-anak kami yang mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan dengarkan seruan doa kami. Tuhan jawab kami pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kepadamu kami berdoa, bersyukur selamanya dan seterusnya. Amin.